Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari Selasa, di mana hari Selasa ini exercise gua di back dan bicep. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, gua minta tolong like, komen, dan subscribe-nya supaya di sini kita sama-sama bisa berkembang dan selalu berprogres untuk menjadi lebih baik. Tonton video ini sampai habis karena seperti biasa kita akan sharing-sharing dan membahas putar tentang gym. Dan tanpa panjang-panjang langsung saja kita masuk ke exercise gua di hari Selasa ini. Nah guys, jadi seperti biasa di sini adalah pemanasan gua di awal latihan, dan kalau kalian mau mencoba ikuti program gua silakan ikuti bagi yang cocok, kalau enggak ya jangan. Nah, jadi seperti biasa kita sambil cerita-cerita dan sharing-sharing lagi. Di sini gua hari ini mau berbicara tentang beberapa hal yang pemula wajib ketahui dan hindari seputaran tentang gym. Nah, jadi yang mau gua bahas di sini sebenarnya kalau kita mau memulai gym itu jangan terlalu banyak mendengarkan kata orang ya. Karena kalau kita terlalu banyak mendengarkan kata orang, kita bisa jadi jiper dulu ya bahasa orang ya. Karena terlalu banyak aturan dan terlalu banyak pantangan dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya itu tuh nggak sampai sesusah itu ya. Karena di sini gua selalu bilang kita mulai aja dulu. Jadi yang pertama gua mau kasih tahu seputaran tentang gym ini supaya kalian bisa cepat mendapatkan goal sekalian. Ya, pertama pemanasan itu jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi di sini gue mau jelasin pemanasan jangan terlalu berlebihan itu maksudnya kita pemanasan itu secukupnya aja. Ya seperti yang gue lakuin di sini, gue cuman main stretching aja biasanya sebelumnya. Terus gue lanjut main di beban ringan 2 kilo sampai 5 kilo itu udah paling berat. Karena kita jangan menghabiskan stamina kita di awal. Pemanasan ya cukup sebatas pemanasan supaya untuk menghindari cedera ya di sini. Terus yang selanjutnya untuk para pemula itu biasanya suka berhenti latihan itu karena nyeri dan pegal di awal latihan itu yang biasanya membuat mereka jadi kapok ya latihan. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar. Itu menandakan kalau latihan kalian itu ya berhasil lah ya intinya. Karena sakit dan pegal itu memang biasa dirasain karena itu memiliki tanda kalau otot kalian itu serat-serat fibernya itu rusak, karena memang inti dari kita latihan gym itu adalah merusak otot ya di sini. Jadi yang rusak itulah yang dibangun, yang menjadi lebih besar nanti, yang bisa membuat otot-otot kita itu lebih terdefinisi dan lebih besar lagi. Jadi jangan kapok ya kalau ada pegel-pegel sakit-sakit di awal pas di otot, tapi jangan sampai di sendi. Kalau di sendi yang sakit itu berarti kalian ada salah form. Form itu ya gerakan latihan kalian ya. Nah, terus di sini selanjutnya gua mau bilang yang sering dipikirkan oleh anak-anak pemula itu semakin sering dan semakin berat latihan mereka itu bisa membuat hasil mereka lebih cepat. Nah, itu juga salah. Seperti di video gua sebelumnya, semua itu berproses dan pertumbuhan otot itu enggak terlalu bisa signifikan ya. Tapi di sini gua mau kasih tahu memang di 1 sampai 3 bulan pertama untuk para pemula itu memang waktu-waktu yang bisa membuat otot mereka itu cepat jadi. Tapi asalkan mereka melakukan hal yang latihannya yang benar dan form yang benar, itu bisa cepat jadi. Jadi di tahun pertama pertumbuhan massa otot para pemula itu pasti signifikan kalau mereka lebih konsisten latihannya dan melakukan gerakan-gerakan yang benar. Gua jamin di situ. Karena semakin lama latihan, otot itu kalau udah mulai besar malah semakin lama untuk pertumbuhannya. Nah, terus di sini gua lanjutin. Untuk latihan itu juga bertahap ya volumenya. Jangan kalian ambil di latihan pertama itu kalian langsung di 2 jam, dan untuk variasinya terlalu banyak itu jangan. Kalau untuk pemula itu gua saranin ya main di beban-beban ringan dulu, di repetisi yang
sekitar 15 sampai 20 ya. Jadi intinya main di gerakan-gerakan basic dulu aja ya. Karena di sini gua nyaranin main di repetisi yang tinggi dan beban yang ringan ya, kembali lagi untuk membentuk form yang benar dan mengaktifkan mind muscle connection kalian ya, karena memang itu adalah basic dari latihan gym kita. Karena jika kalian sudah mendapatkan itu, pasti progres kalian bisa lebih cepat ya. Terus gua mau lanjutin, kalau kalian udah ngerasain yang gua bilang tadi, nyeri, pegal di otot, nah terus kalian memang udah merasa capek karena di awal latihan itu memang tubuh kita itu kan masih menyesuaikan ya dengan kegiatan kita. Jadi setiap otot yang kalian latih itu besoknya biasanya memang sakit. Nah, tapi sakitnya itu ya wajar ya, seperti gua bilang tadi, yang penting jangan disendi-sendi aja. Kalau otot yang sakit itu artinya masuk aja ke pikiran kalian itu latihan kalian berhasil. Dan kalian pasti merasakan kalau misalnya seperti latihan bicep dan chest ya, besoknya waktu sakit, waktu kalian mau coba flexing itu pasti terasa keras, dan kalian pasti udah merasa kalian itu ya yang paling berotot lah ya, udah setara dengan Adera ya. Pasti pikiran kalian kayak gitu. Nah, jadi kalau memang kalian udah merasa capek di sini, gua bilang aja, gua saranin untuk istirahat dulu aja, jangan terlalu dipaksakan karena ya semua itu butuh proses. Kalian paksain juga di sini ya nggak ada efek lebihnya ya di sini, karena seperti gua bilang itu berproses dan nggak ada lebihnya dan nggak ada yang kalian kejar di sini, karena ya kita mau mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, jadi kalau mendapatkan tubuh yang sehat ya, jadi intinya jangan terlalu menyiksa tubuh kalian ya. Ya, jadi latihan juga butuh program ya, karena latihan setiap hari juga bagi gua nggak terlalu efektif. Tapi mungkin dibilang nggak efektif, mungkin memang ada yang nge-gym setiap hari. Nah, ya balik-balik ke kondisi tubuh dan ke body goals kalian, karena di sini kita sendiri yang mengatur program kita, kita tahu gimana kondisi tubuh kita. Dan menurut gua ya setidaknya kita secara logika berpikir kan, tubuh itu juga butuh istirahat. Nah, jadi gua saranin juga kalau bisa di sini jangan terlalu setiap hari latihan ya. Bikin program, kalau kalian nggak mau bikin program ya ikuti program gua, karena gua juga di sini udah memilih beberapa exercise yang gua ambil untuk setiap ototnya, dan menurut gua pun di sini yang gua ambil yang efektif. Nah, tapi kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa lebih memfokuskan untuk menambah-nambah exercise lainnya. Apalagi kalau kalian latihannya di gym kan lebih banyak lagi alat-alatnya. Karena gua di sini latihan di rumah ya seadanya. Nah, terus gua mau bicara tentang diet. Nah, di sini diet juga pasti dalam pikiran kalian pemula itu, gua juga pernah ngalamin. Karena diet itu dalam pikiran kita itu ya nggak makan ya di sini, tapi nggak sesusah itu. Karena di sini kita juga udah banyak pengetahuan yang udah di mana-mana orang tahu banyak program diet itu. Dan gua juga walaupun gua makan, semua gua makan tanpa ada pantangan-pantangan, tapi gua di sini menggunakan jendela makan ya. Jadi gua makan itu di 12 jam aja. Menurut gua di sini di 12 jam itu maksudnya, jadi di pagi hari kita makan itu mulai di jam 9 dan terakhir kali kita makan itu jam 9 malam lagi. Jadi setelah jam 9 malam ini kita nggak boleh ada makanan-makanan lagi, tapi kalau minum boleh. Karena kalian bisa coba aja di sini efektif atau enggak, tapi setidaknya kita membentuk tubuh itu kita juga harus happy. Jangan terlalu tertekan, karena di sini body goals kita juga nggak terlalu sampai yang se-expert itu ya. Dan ada juga yang berpikir membentuk otot itu harus makan protein yang sebanyak-banyaknya. Perlu diketahui di sini, seperti video gua sebelumnya tentang suplemen, karena di sana juga gua udah membahas masalah tentang makanan ya. Nah, jadi makan protein itu ya juga jangan berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan. Karena
semua itu udah ada hitungannya dan kita hanya membutuhkan menyesuaikan aja. Tapi ya di sini seperti gua bilang, body goals masing-masing yang harus ditentukan, dan pemilihan protein juga berpengaruh di sini. Kalau kita bisanya ya seadanya seperti tahu tempe, ya cukup tahu tempe. Kalau punya budget lebih ya bisa beli suplemen whey, dan bisa juga beli dada ayam dan daging, mungkin ikan-ikan salmon dan yang lain kalau punya budget lebih. Karena di sini gua nggak bilang yang budget lebih, kita home workout yang nggak terlalu expert ya, yang sewajar-wajarnya ya, makan seadanya cukup di sini ya. Nah, jadi ini udah di set terakhir gua, dan gua tutup exercise gua di hari Selasa ini dengan isbar ya. Gua main di beban sekitar 20 kilo. Nah, itu gua habisin semua tenaga gua di sini. Gua bisa main di 20 sampai 25 repetisi. Jadi gua bisain ada satu beban ringan yang gua habisin tenaga gua di akhir. Nah, ini gua flex sedikit untuk ngepamin otot. Nah, semoga kalian terinspirasi dengan video gua. Yuk tonton terus. Nah guys, jadi itu aja video gua di hari ini, exercise gua di hari Selasa ini, back dan bicep. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi dengan video gua, dan semoga ada yang bisa kalian ambil dari sisi positifnya. Gue ingetin sekali lagi, bantu like, komen, dan subscribe-nya di video ini jika kalian berkenan. Dan sebelum menutup video ini, gue mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis, dan see you next video guys.